Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran, apabila kita membuka sebuah surat yang bernama surat Al-Kahf, kita akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan beberapa kisah di dalamnya, yang mana setiap kisah yang Allah kabarkan tersebut memiliki pelajaran yang sangat berharga, yang mana apabila seorang muslim memahami dan juga mengambil pelajaran dan kebaikan dari cerita kisah tersebut, tentunya dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Salah satu yang Allah kabarkan di dalam surat Al-Kahfi adalah seorang nabi dan rasul yang bernama Nabi Musa alaihi salam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengkabarkan di situ suatu kisah tentang seorang nabi, Nabi Musa dengan seseorang bernama Khidir. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dan lain sebagainya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa untuk pergi menemui seorang hamba yang bernama Khidir, maka Nabi Musa taat mematuhi perintah Allah tersebut. Demi apa? Karena perintahnya adalah untuk bertanya perihal ilmu terhadap Khidir. Maka dari itu ketika Nabi Musa telah menjumpainya, maka Nabi Musa mengatakan, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Khidir, bolehkah aku mengikutimu sehingga engkau akan memberiku pelajaran, memberiku ilmu, yang mana dengan ilmu itu aku dapat mendapatkan hidayah dan mengambil pelajaran. Maka dengan demikian Khidir mensyaratkan agar yang pertama sabar dan yang kedua tidak bertanya soal apapun yang dilakukan oleh Khidir. Maka keduanya berjalan. Ketika mereka menaiki sebuah perahu, maka di situ Khidir melubanginya dengan cara mengambil papan, mencopot papan yang ada di perahu. Dan yang kedua, ketika mereka berdua menjumpai seorang anak kecil, apa yang Khidir lakukan? Membunuh anak kecil tersebut. Dan yang ketiga, ketika mereka memasuki sebuah desa, tidak ada yang menyambut mereka dan memberikan mereka makanan. Akan tetapi mereka mendapati sebuah dinding dari rumah yang hampir roboh. Maka yang dilakukan Khidir adalah memperbaiki dinding tersebut sehingga dapat berdiri dengan sempurna. Maka di situ Nabi Musa terus bertanya. Pertama bertanya kenapa, kedua bertanya, dan ketiga pun juga masih bertanya. Bertanya kepada Khidir, padahal dengan mendirikan bangunan dinding tersebut kita dapat mendapatkan upah sehingga kita bisa makan. Maka Nabi Musa alaihi salam telah melanggar syarat yang diberikan oleh Khidir, yaitu sabar dan juga tidak bertanya tentang apapun yang dilakukan. Maka seketika setelah itu Khidir mengatakan, hadza firaqu baini wa bainik. Maka dengan demikian wahai Musa, sekarang adalah waktunya perpisahan antara diriku dengan dirimu. Sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tasdi' alaihi sabra. Maka setelah ini aku akan memberikanmu alasan atas apa yang telah aku lakukan, yang mana engkau tidak dapat sabar atasnya.
Maka Khidir mengatakan dan menjelaskan bahwasanya perahu yang ia lobangi tersebut tidaklah dicopot papannya, melainkan karena di depan mereka ada seorang raja yang zalim yang selalu mengambil perahu yang masih bagus. Maka ketika perahu tersebut cacat, dia akan selamat, perahunya tidak akan diambil oleh raja yang zalim. Yang kedua, anak kecil yang dibunuh. Maka sesungguhnya kedua orang tuanya merupakan orang yang beriman dan soleh. Dan anak ini dikhawatirkan ketika nanti dia dewasa, dia akan kufur, dia akan dan juga memaksa kedua orang tuanya kepada kekufuran dan juga keburukan. Dan yang ketiga, adapun dinding yang hampir roboh yang diperbaiki tersebut tidak lain adalah milik dua orang anak yatim, yang mana bapak kedua anak itu dulunya merupakan orang yang soleh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menjaga hartanya sehingga nanti kedua anak itu dapat memanfaatkan harta itu dengan baik. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di akhir Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku tidaklah melakukan tiga hal tersebut melainkan atas karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah Khidir melakukan itu karena keinginannya sendiri, akan tetapi merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu para hadirin, apa pelajaran yang kita dapat ambil dari kisah ini? Tentunya sangat banyak. Akan tetapi kita akan mengambil sedikit pelajaran dan mau'izah hasanah dari perspektif orang yang dikisahkan di situ. Yang pertama adalah pemilik perahu. Yang kedua, orang tua dari anak yang mati tersebut. Dan yang ketiga adalah orang tua dari anak yang yatim yang telah meninggal. Yang pertama, pemilik kapal. Tentunya sebagaimana kita juga mungkin merasakan, apabila kita mendapati harta kita, mendapati barang kita rusak, jatuh, pecah, atau hal yang paling berharga bagi kita yang kita pakai barang tersebut untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan rezeki, untuk bekerja, kita dapati hartanya rusak, tentunya akan bersedih. Akan tetapi para hadirin, Allah Subhanahu wa ta'ala mentakdirkan bahwasanya hal tersebut rusak, musibah yang kecil itu Allah jadikan dan Allah takdirkan untuk menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Pemilik kapal tersebut tentunya akan merasakan sedih ketika kapalnya rusak. Akan tetapi rusaknya kapal itu hanyalah kerusakan yang kecil apabila dibandingkan apabila kapal yang ia sayangi diambil dan dirampok oleh raja yang zalim, yang mana dia akan kehilangan seluruh kapal atau mungkin dia akan kehilangan nyawanya sendiri. Maka dari itu para hadirin rahimakumullah, bisa jadi kita mendapatkan musibah yang kecil di jalan. Misalkan ketika kita mengendarai motor, kita dapati bannya bocor, kita akan merasa sedih. Mungkin dari kita akan merasakan kesal. Akan tetapi apakah kita mengetahui, bisa jadi dengan musibah yang kecil tersebut, itulah cara Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari musibah yang lebih besar. Mungkin ketika kita berjalan, kita akan ditabrak atau menabrak orang, kita tidak akan mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan. Kemudian yang kedua adalah orang tua dari si anak kecil yang mati. Tentunya sebagai orang tua, ketika mendapati anaknya wafat, meninggal, pasti sangat sedih. Itulah fitrah seorang tua yang menyayangi anaknya. Akan tetapi bisa jadi hal tersebut merupakan izin Allah
merupakan takdir Allah, merupakan jawaban dari doa-doa kita. Ketika kita berdoa, wahai Allah, berikanlah kami keturunan yang soleh, jadikanlah kami orang-orang yang istiqomah. Akan tetapi Allah mengkabulkan doa tersebut dari jalan yang lain, yaitu anaknya diwafatkan ketika masih kecil. Dengan demikian anak tersebut terbebas dari apa? Dari taklif, karena dia belum baligh, meninggal dalam keadaan kecil. Anak tersebut terbebas dari apa? Dari kekufuran, karena dia belum melakukan kekufuran. Begitu pula orang tuanya juga terbebas dari apa? Dari cobaan yang sangat besar, yaitu cobaan dari anaknya sendiri, di mana sebagai orang tua anak itu merupakan cobaan yang sangat besar. Ketika seseorang anak memaksa kedua orang tuanya, itu merupakan ujian yang berat. Dengan demikian orang tuanya terbebas dari ujian yang sangat berat tersebut dan terus istiqomah. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah akan menggantinya dengan keturunan yang lebih baik dan lebih soleh. Dan yang ketiga, para hadirin, tentang anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan, wa kana abuhuma shalihan, bahwasanya bapak dari anak yatim tersebut adalah orang yang soleh. Maka dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kebaikan kita, kesolehan kita dapat bermanfaat dan juga mendatangkan barokah bagi keturunan kita yang setelahnya. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, menjaga harta tersebut, tidak ada yang mengambil. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya harta yang Allah jaga itu adalah harta yang halal, dari jalan yang halal, bukan dari jalan yang haram. Kenapa kita bisa katakan? Karena Allah mensifati orang tuanya sebagai orang yang soleh. Dan tentunya orang yang soleh tidak akan, pastinya dia akan menjauhkan dirinya dari menerima dan juga bekerja dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal yang halal, harta yang halal akan senantiasa Allah jaga. Tidak mungkin Allah akan mengambil barokahnya, tidak mungkin Allah akan membinasakannya, karena yang dibinasakan adalah harta yang haram. Dengan demikian keturunannya dapat mengambil manfaat dari harta yang halal tersebut. Para hadirin rahimakumullah, itulah yang dinamakan oleh barokah dari sebuah rezeki. Apabila kita mendengar kata barokah, kita akan mengatakan bahwasanya barokah ini tidak dapat dilihat. Betul, barokah merupakan hal yang gaib. Kita tidak bisa melihat apa wujud barokah itu. Kita mendapati dua orang yang sama-sama bekerja. Yang satunya bekerja dari jalan yang halal, dan yang satu lagi bekerja dari jalan yang haram. Dua-duanya sama-sama bekerja. Dua-duanya juga sama-sama mendapatkan uang, mendapatkan harta. Akan tetapi yang membedakan adalah barokahnya. Maka setiap orang, seluruhnya, apabila mengambil suatu harta dari jalan yang haram, pasti Allah angkat darinya keberkahan dari harta. Dia memang merasakan mungkin kaya, merasakan keuntungan dari cara yang haram tersebut, akan tetapi dia akan merugi. Allah cabut darinya keberkahan harta, Allah cabut darinya ketenangan dalam hati. Allah akan gantikan dengan perasaan yang terus merasakan kekurangan, terus merasakan was-was. Sebagaimana apabila kita naudzubillah terjerat di dalam riba, kita akan merasakan, mungkin orang-orang yang pernah merasakannya, yang telah tobat, dia akan mengatakan ketika masih terjerat harta yang haram tersebut, tidak ada ketenangan di dalam kehidupannya. Itulah barokah. Tidak bisa dilihat, akan tetapi setiap orang akan merasakan dampaknya. Para hadirin rahimakumullah, maka dari itu yang ketiga ini memberikan kita pelajaran
hendaknya kita sebagai orang tua tidaklah mengambil harta dari jalan yang haram, karena dapat mempengaruhi anak, mempengaruhi keturunan. Harta yang dia makan, makanan yang masuk ke dalam tubuh anak kita, naudzubillah apabila hal tersebut dari harta yang haram, tentunya tidak ada keberkahan di dalam rumah tangga. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kemudian kesolehan adalah mengikuti perintah Allah dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Berlindunglah kalian, hindarilah kalian, diri kalian dan juga keluarga kalian dari apa? Dari neraka. Maka dari itu hendaknya kita terus berdoa untuk diri kita dan juga untuk keluarga dan juga keturunan. Dan salah satu doa yang dipanjatkan oleh Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihi salam adalah waj'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mendirikan salat dan juga keturunan-keturunanku. Semoga yang singkat ini dapat bermanfaat bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga terus menjadikan kita hamba yang soleh, yang berjalan di atas jalan dan istiqomah di atasnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu wa tubu ilaihi innahu huwal ghafurur rahim. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, ahmadullah ta'ala al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Thumma usalli wa usallimu ala khatamin nabiyyin Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ta'abbad. Thumma amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, berkenaan dengan harta, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita bahwasanya tidaklah kaki seorang hamba akan berpindah ketika hari kiamat hatta yus'ala an arba', sampai ia akan ditanya perihal 4 hal. Salah satunya adalah harta, dan harta ini memiliki kekhususan tersendiri. Yang ditanyakan adalah dari mana engkau mengambil harta tersebut dan kemana engkau membelanjakan harta yang telah Allah berikan. 2 hal yang ditanyakan. Apakah mengambil dari jalan yang haram ataukah halal? Apakah harta tersebut dibelanjakan, dikeluarkan untuk hal-hal yang baik, atau justru naudzubillah dibelanjakan untuk membantu kemungkaran dan juga keburukan? 2 hal ini yang pasti akan ditanya nanti di hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. Dan juga harta yang haram tentunya selain tidak bermanfaat bagi kita, juga dapat berdampak kepada keluarga, bahkan kepada masyarakat umum. Sebagai contoh riba, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran, memberikan ketenangan dengan jalan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Begitu pula membelanjakan harta, yang pertama yang harus kita ingat adalah kewajiban yang mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi setiap muslim, zakat. Yang Allah jadikan zakat tersebut merupakan salah satu rukun di dalam Islam. Maka hal yang pertama yang wajib kita belanjakan dari harta kita adalah zakat. Baru hal-hal yang lain, sedekah, infak, wakaf, dan lain sebagainya. Para hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana dalam lisan
dari lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'ul qatr. Tidaklah para manusia itu enggan untuk membayar zakat kecuali mereka nantinya akan dihindarkan, mereka nantinya akan diputuskan dari mereka qatr. Apa? Air hujan. Walau lal bahaim lam yumtaru. Apabila bukan karena hewan-hewan yang mana terus bertasbih kepada Allah dan berzikir kepada Allah, yang mana hewan tersebut memiliki hak untuk hidup, maka manusia tidak akan diberi setetes pun air hujan. Itulah pentingnya dari hal yang diwajibkan oleh Allah, yang dijadikan rukun dalam Islam, yaitu zakat harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan juga membangkitkan kita nantinya dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wal fitan ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khasah wa min buldani muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.